Oke, selamat siang. Nah, sore ini saya akan menjelaskan tentang materi UAS yang pertama, yaitu tentang persamaan diferensial ya. Nah, materi yang saya ajarkan hari ini masih belum masuk ke contoh soal yang sesungguhnya. Ya, jadi masih ke arah pengantar dulu ya. Nah, sekarang saya share. Oke, sudah kelihatan? Nah, jadi sekarang saya akan menjelaskan tentang pendahuluan dari persamaan diferensial ya. Nanti kalau kalian jurusan apa namanya? Jurusan mesin, jurusan elektro, ini nanti dipakai sampai nanti ya. Kalian berhubungan dengan mata kuliah lain nanti dipakai lagi. Contohnya misalnya apa namanya? Kalian belajar metode numerik ya. Nah, itu nanti persamaan diferensial ini ikut kembali ya. Jadi harus jangan sampai dilupakan ya, atau nanti kalau ada catatan, ada contoh soal, jangan sampai dibuang dulu ya catatan soal untuk ini masalah persamaan diferensial ini, karena ini penting ya. Nah, apa itu persamaan diferensial ya? Nah, ini saya belum membuat PPT-nya, tapi dalam bentuk PDF ya. Persamaan diferensial itu adalah sebagai fundamental. Nah, ini yang saya katakan dalam studi di bidang sains maupun keteknikan. Nah, sehingga ketika kalian belajar untuk proses menyiapkan model matematika, menyelesaikannya secara matematis, dan menafsirkan hasilnya dalam istilah fisika atau lainnya, maka di sini akan disebut dengan pemodelan matematika atau disingkat dengan pemodelan saja. Ya, jadi dalam hal ini nanti kalian akan membuat model. Model itu apa? Ya model berupa persamaan matematika. Oke. Nah, model matematika seringkali merupakan persamaan yang mengandung turunan. Nah, turunan atau derivatif, nah dari fungsi yang tidak diketahui yang nantinya akan disebut sebagai persamaan diferensial. Nah, kenapa kok dinamakan dengan diferensial? Nanti karena penyelesaiannya apa? Penyelesaiannya nanti menggunakan integral. Jadi ketika kalian kemarin belajar kalkulus 1 integral, itu dipakai untuk menyelesaikan persamaan diferensial ini. Oke, jadi nyambung semua mata kuliah tersebut, ya. Nah, berikutnya adalah definisi dari persamaan diferensial. Jadi apa definisinya? Yaitu suatu persamaan yang merupakan hubungan antara turunan derivatif dari satu variabel tidak bebas terhadap satu atau lebih variabel bebas. Ya, nah seperti apa? Maka di sini PDB itu biasanya muncul di mana? Nah, munculnya adalah di semua cabang ilmu teknik. Jadi kalian yang teknik elektro, yang kalian teknik industri, maupun teknik mesin, dan teknik lainnya, informatika. Nah, informatika tidak banyak ya di PDB dipakai, sehingga kenapa kalau di informatika kalkulus 2 itu dipakai sebagai mata kuliah pilihan. Ya, tapi kalau di kalian, ini mata kuliahnya adalah wajib. Terus juga di ekonomi, di biologi dan kedokteran, di kimia, di fisika dan lain-lain itu juga dipakai ya. Nah, jadi kapanpun Anda ingin mengetahui bagaimana sesuatu berubah seiring dengan waktu dan terkadang ruang, maka disinilah muncul PDB. Apa yang dimaksud dengan PDB atau singkatannya apa? Yaitu PD-nya persamaan diferensial, B-nya adalah biasa. Ya, sehingga kalau ada kata biasa, maka apa? Yang lainnya adalah tidak biasa, gitu ya. Nah, yang tidak biasa itulah yang disebut dengan parsial. Jadi PD nanti dibagi dua, ada parsial sama ada PD biasa, ya. Jadi jenis persamaan diferensial. Nah, yang PD biasa itu apa? Yaitu selalu mengandung satu variabel bebas, ya. Kalau parsial berarti kebalikannya, dia memiliki lebih dari satu variabel bebas, ya. Sama seperti kemarin kalian belajar PD, belajar fungsi perubah banyak gitu ya. Maka ada, kalau saya punya fungsi satu variabel saja, maka sebagai fungsi yang biasa yang sudah dipelajari pada waktu kalkulus 1. Tapi begitu kalian punya variabelnya lebih dari satu, maka disebut dengan variabel peubah banyak itu, ya, seperti itu. Nah, sama seperti PD ini. Oke. Nah, berikutnya adalah apa yang dimaksud dengan persamaan diferensial biasa ini ketika kalian memiliki sebuah problem, ya. Nah, problemnya adalah ketika kita punya nilai awal, maka jika semua kondisi berada pada satu titik dan dapat diintegrasi mulai dari titik tersebut, maka kalian akan mendapatkan nilai awal,
ya. Jadi nanti PDB itu ada syarat awal, ada syarat batas, ya. Nah, kapan kita memiliki problem dengan nilai batas lebih dari 1 titik atau kita punya 2 titik gitu ya. Maka jika pada 1 titik terdapat 1 atau lebih kondisi dan pada titik lain terdapat 1 atau lebih kondisi yang lain, ya. Nah, nanti ini di syarat awal sama syarat batas itu nanti akan menentukan bentuk solusinya atau bentuk penyelesaian masalahnya. Jadi nanti ada penyelesaian masalah yang umum sama ada penyelesaian masalah yang khusus, ya. Nah, yang umum tadi karena kita menggunakan nilai syarat awal, sedangkan yang khusus nanti karena kita menggunakan nilai syarat batas ini, ya. Seperti itu nanti penggunaannya. Oke. Jadi contoh problem PDB di situ apa saja? Biasanya dipakai untuk kontrol parameter, untuk kinetika di dalam reaktor batch, untuk reaktor alir sumbat, untuk peluruan radioaktif, dan lain-lain. Ya, ini adalah kapan masalah PDB ini digunakan. Ya, nah sekarang karena kita akan menentukan model matematikanya, maka di sini diberikan bentuk umum dari PDB. Ya, apa bentuk umum dari PDB? Namanya aja PD. PD itu berarti dia persamaan diferensial. Berarti di sini ada turunan ke N, ada turunan N-1, turunan N-2, turunan N-3, sampai dengan turunan kedua, turunan ke-1, dan turunan ke-0. Ya, seperti itu. Nah, ini adalah persamaan ya yang diturunkan dari rumus fungsi ini. Jadi ada X, Y, tapi juga ada turunan pertamanya, turunan keduanya, sampai turunan ke N-nya. Ya. Nah, terus dibuat sama dengan fx. Nah, apa bedanya di sini kalau saya punya 0 sama saya punya fx, ya. Nah, terus kemudian fungsi ini itu dilengkapi dengan koefisien. Jadi kalau saya punya turunan ke n, saya beri nama koefisiennya A0. Saya punya turunan N-1, turunannya adalah A1. Sampai saya punya turunan kedua, jadi saya punya A yang N-1X ya sampai dengan AN sampai dengan sama dengan berapa. Nah, ini nanti kalian akan menyelesaikannya berbeda-beda. Kalian lihat ruas kanan fx-nya. Ya, kalau fx-nya sama dengan 0, maka penyelesaiannya menggunakan PD homogen. Ya, itu kalau ruas kanannya itu sama dengan 0. Kalau ruas kanannya tidak sama dengan 0, maka kalian menggunakan PD non-homogen, di mana fx-nya nanti sering disebut sebagai forcing function, sebagai pengaruh eksternal input terhadap sistem. Ya, seperti itu. Jadi nanti kalian lihat nolnya. Tapi kalau dia sama dengan 0, nah dia masih bisa sederhana menyelesaikannya pakai PD homogen. Tapi kalau kalian nanti menggunakan f yang tidak sama dengan 0, kalian mengerjakannya lebih dari 1 kali pengerjaan. Ya, seperti itu. Oke. Itu perbedaannya untuk ruas kanan 0 atau tidak 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kalian sudah paham ya bahwa saya punya rumus umumnya adalah seperti ini. Turunan ke N. Ya. Berarti kalau saya punya sampai dengan turunan ke N, itu artinya saya memiliki ordernya sampai order ke N. Kalau saya punya turunan keduanya sampai turunan kedua maksimumnya, maka ini adalah turunan order kedua dan seterusnya. Jadi nanti ketika saya punya, saya tulis di sini ya, misalnya saya punya, sebentar pulpen saya itu mana? Belum kelihatan. Oh, belum saya pindahkan menjadi pensil. Ya. Oke. Kalau tidak mau ini. Kalau pakai PDF ini. Ini udah muncul ya. Jadi kalau saya nanti punya orde pertama, itu adalah menunjukkan turunan pertama itu yang tertinggi. Jadi saya punya apa nanti? Saya punya dy per dx ya sama dengan kx misalnya kayak gitu. Oke, ini turunan pertamanya adalah tertinggi. Kalau nanti saya punya orde kedua, order atau orde sama aja ya. Saya punya orde kedua, maka saya punya turunan tertingginya adalah turunan kedua. Nanti dx kuadrat misalnya ditambah, ini contoh ya, ini apa namanya yang saya berikan ini adalah contoh. Misalnya saya punya 3 dy per dx itu, terus ditambah dengan misalnya y. Ya. Saya punya y
atau di sini punya 4Y, maka sama dengan 5X misalnya, 5X kuadrat. Ya, maka di sini karena di sini turunan tertingginya adalah turunan kedua, maka disebut dengan PD orde 2. Ya, demikian seterusnya. Jadi yang ini adalah PD orde N sampai dengan ini PD orde 0 tadi, ya. Ini ya, sedangkan ini adalah PD orde 1. Maka tinggal kalian lihat bahwa ruas kanannya nanti 0 atau tidak, ya, PD homogen atau PD non homogen, ya. Nah, sekarang begitu kalian sudah tahu persamaan umumnya seperti ini, bagaimana cara mencari solusinya? Ya, di sini ada solusi lengkap, itu terdiri dari solusi umum ditambah solusi khusus, ya, seperti itu. Nah, nanti ketika kalian menyelesaikan dengan solusi umum, maka di sini kalian akan mendapatkan konstanta sembarang C. Jadi ini sama kalau kalian pakai integral, ya, waktu belajar integral, ada integral apa? Integral itu dibagi dua. Sama dengan apa? Integral tertentu sama integral tak tentu, betul? Kalau yang integral tak tentu, maka di sini integralnya fx dx hasilnya misalnya sama dengan apa? Sama dengan fx besar ditambah dengan konstanta sembarang. Nah, ini ya. Ini adalah disebut nanti yang integral tak tentu. Yang integral tertentu apa? Diberi syarat batas yaitu a sampai b fx dx, betul? Ya. Sehingga ketika diselesaikan sama dengan apa? Ketika diselesaikan saya punya katakan hasil integralnya adalah fx besar dimasukkan a sampai b. Sehingga saya punya apa? Saya punya fb min fa. Sudah tidak ada konstanta sembarangnya lagi. Ya, seperti itu nantinya. Itu kalau integral tertentu sama tak tentu. Sedangkan dalam PD nanti disebut dengan ada solusi umum, berarti ada ditambah C-nya, sedangkan solusi khusus nanti ada bermacam-macam lagi berdasarkan syarat awal ini ya. Ini adalah syarat awal, sedangkan ini adalah syarat batas ya, seperti yang tadi. Oke, yang sudah disebutkan di depan tadi. Gitu ya. Jadi solusi lengkapnya mesti saya singkat menjadi solusi lengkap ya dari PD itu terbagi menjadi solusi umum PD sama satunya lagi solusi khusus PD ya, seperti itu. Jadi SUPD sama SKPD ya. Jadi ini adalah khusus apabila ada syarat batas atau nilai batas ya, nilai batas. Sedangkan kalau yang ini karena ada syarat awal saja ya, syarat awal. Oke, seperti itu. Jadi ada MNA sama NMB. Oke. Nah, jadi sekarang marilah kita ini itu SKPD itu bisa syarat awal sama syarat batas ya. Kalau SUPD pasti tidak ada batasnya, kayak integral ini tidak ada batasnya. Ya. Jadi ini saya hapus. Oh, enggak mau dihapus ini. Oke. Enggak mau dihapus ya. Biarkan saja udah. Jadi ini tidak ya, ini tidak. Oke, gitu ya. Jadi cara menyelesaikannya adalah kalian nanti mencari solusi lengkapnya. Oke. Berikutnya sekarang bagaimana sih cara mencari solusi PDB tadi? Ya, ini belum ke PD parsial ya, baru PDB. Yaitu sebuah fungsi Y sama dengan HX ya, disebut sebagai solusi dari PDB di persamaan yang ketiga di atas tadi yang diberikan pada beberapa interval terbuka X sama dengan A sampai B ya. Maka jika HX-nya didefinisikan dan diferensiable atau dapat didiferensialkan sepanjang interval A sampai B tadi ya, dan sedemikian rupa sehingga persamaan tersebut menjadi identitas jika Y dan Y aksen masing-masing diganti dengan H dan H aksen. Dari kurva grafik, H itu disebut sebagai kurva solusi. Ya, seperti itu. Contoh. Ini contohnya sudah diberikan. Ya. Saya punya soal gambarkan kurva solusi dari PDB jika saya punya Y aksen sama dengan, Y aksen itu kan sama dengan DY per DX turunan pertama, sama dengan cos X. Ya, penyelesaiannya seperti apa? Jadi kalau kalian nanti mendapatkan
ini adalah PD-nya, ini PD orde 1 ya, saya punya DY per DX itu sama dengan cos X, ya, maka solusinya seperti apa? Solusinya adalah kalian gunakan integral. Jadi DY berarti sama dengan apa? Sama dengan cos X dx, ya, seperti itu. Sehingga langkah selanjutnya apa? Saya integralkan ruas kiri, maka juga saya integralkan ruas kanan. Maka ketika saya integralkan DY, hasilnya apa? Hasilnya adalah Y, gitu ya. Sedangkan integral cos X sama dengan apa? Integralnya, yaitu sin X. Jangan lupa ditambahkan dengan C. Gitu ya. Jadi C itu apa? C itu menunjukkan konstanta sembarang yang nantinya menjadi keluarga dari solusi dari Y sama dengan sin X. Caranya menggambar seperti apa? Kalau ini katakan 0, ya katakan 0, maka saya akan punya fungsi yang ini, ya, yang 0 ini. 0 sampai pi, ya, itu sin itu berupa seperti ini, kemudian berikutnya lagi pi sampai 2pi di sini, ya. Itu sin X, betul? Nah, kalau negatif, maka saya punya begini sampai dengan min pi, itu sampai dengan min 2pi saya akan punya begini, ya. Jadi dia membentuk gelombang sinus. Oke, paham ya? Kalau dia C sama dengan 0. Nah, kalau C-nya sama dengan 1, ya ini tinggal saya naikkan 1. Saya naikkan 1, dia terus ngikuti lagi. Ngikuti sama seperti yang ada di fungsi aslinya tadi, ya, sin X-nya tadi ini, terus lagi turun ini. Ya. Kalau X-nya 2, kok X2, C-nya 2, maka dia menjadi ini dan ini. Ya. Kalau X-nya negatif 2, maka dia menjadi apa? Menjadi yang bawah ini. Ya, menjadi yang bawah ini, demikian seterusnya. Nah, inilah yang disebut dengan keluarga solusi. Ya, seperti itu. Paham? Ini kalau saya punya satu turunan pertama, ya, DY per DX. Jadi nanti penyelesaiannya selalu menggunakan integral. Ya. Jadi sampai sini? Nah, berikutnya, jadi nilai nilai C nanti itu tergantung pada berapa? Pada kalian menginginkan ditambah C berapa. Yaitu tadi semua itu menjadi keluarga dari solusi untuk fungsi sinus X, ya. Seperti itu. Oke. Berikutnya sekarang kita masuk ke klasifikasi PD, ya. Apa saja klasifikasi PD? Yaitu yang pertama tadi order, yang tadi sudah saya sebutkan, order 1, order 2, order 3, gitu ya. Nah, order itu menunjukkan turunan tertingginya, ya. Turunan tertingginya berapa? Kalau turunan tertingginya 2, ya kita menyelesaikan dengan ada turunan kedua, gitu ya. Kalau turunan tertingginya pertama, ya kita akan punya turunan pertama saja yang tertinggi. Terus berikutnya adalah kelinieran, ya, kelinieran. Nah, kelinieran itu adalah apa? Kelinieran itu adalah turunan tertingginya harus berpangkat 1, ya. Turunan tertingginya harus berpangkat 1 karena dia harus linier. Jadi misalnya sekarang, kalau saya punya order, yang punya order tadi misalnya saya punya DY per DX itu ya, sama dengan 5X misalnya, ya. Seperti itu. Oke. Ini adalah order. Ordernya berapa ini? Karena tertingginya order turunan pertama, maka disebut dengan order 1. Ya. Terus kemudian saya juga bisa punya ini, saya punya 5X gitu ya. Nah, ini adalah D, misalnya masih ini ya, masih turunan order 1. DY per DX gitu ya, ditambah 4 misalnya. Ya. Nah, terus ini saya buat ini kuadrat. Nah, ini berarti namanya apa? Ini adalah order 1, ya. Jadi ini ordernya 1 ya, bukan turunan kedua ya, tapi turunan pertamanya dikuadratkan. Tapi dia tidak linier gitu. Ya. Nah, sedangkan yang ini tadi dinamakan dengan apa? Ini adalah order 1, turunan tertingginya 1, dan dia DY per DX-nya linier gitu. Ya. Jadi kelineran itu adalah ditentukan dari turunan tertingginya. Kalau saya punya turunan tertingginya adalah DY kuadrat DX gitu ya. Kuadrat ditambah dengan 5 DY per DX ditambah dengan 3X kuadrat misalnya sama dengan 4 pangkat X misalnya, ya. Maka di sini saya punya apa?
di sini turunan tertingginya adalah orde 2. Nah, karena turunan tertingginya orde 2 ini adalah dia berpangkat 1, maka dia disebut dengan orde 2 yang linier. Ya, seperti itu. Oke. Misalnya ini yang kuadrat, misalnya ini pun masih tetap disebut dengan linier karena yang dilihat adalah turunan tertingginya. Turunan tertingginya adalah masih pangkat 1 gitu maksudnya. Oke, paham ya? Nah, itu yang dimaksud dengan kelinieran. Terus klasifikasi yang ketiga adalah masalah nilai awal dan masalah nilai batas tadi. Ini nanti menghasilkan solusi apa? Solusi khusus dari PD, ya. Gitu. Terus yang homogenitas itu apa? Klasifikasinya kalau ruas kanannya adalah sama dengan 0. Itu jenis-jenis klasifikasi dari PDB. Ya. Paham ya? Bedanya masing-masing? Julio, Ferry? Ngerti? Jadi ini saya masih menjelaskan tentang PDB ya, belum ke PD parsial. Ya, jadi PDB hanya ada order, ada kelinieran, selain order dilihat apakah linear atau tidak, terus kemudian apakah ada syarat awal dan syarat batas, dan kemudian apakah ruas kanannya 0 atau tidak 0. Ya, ini penting sebagai dasar dari klasifikasi PDB. Ya, oke, paham ya? Berikutnya, ya saya lanjutkan. Kalau saya bicara order, ya, nah itu artinya sama dengan tingkat. PD adalah apa? Tingkat itu sama dengan order atau tertinggi turunan yang muncul. Tadi udah tahu ya, order 2 itu berarti turunan tertingginya yang muncul adalah turunan kedua, ya. Sekarang kalau degree atau derajat PD itu yang dapat ditulis sebagai bentuk polinomial dalam turunan adalah derajat turunan tingkat tertinggi yang muncul pada PD tersebut. Ya, derajat turunan tingkat tertinggi yang muncul. Nah, kalian nanti lihat turunan keduanya ini nanti berkaitan dengan apa? Kelinieran tadi. Ya, nah apakah turunan tertingginya berpangkat 1 atau tidak? Seperti itu. Ya, itu apa namanya berhubungan dengan kelinieran. Oke, ya. Sekarang contoh klasifikasi kalau saya punya berdasarkan order, ya PDB pakai order. Maka di sini namanya order tadi menunjukkan persamaan diferensial yang tertinggi dari turunannya. Jadi kalau saya punya order pertama, maka tertingginya turunan pertama. Kalau saya punya order kedua, turunan tertingginya turunan kedua. Kalau saya punya turunan tertingginya adalah ketiga, maka di sini saya punya tertingginya adalah turunan ketiga, ya. Nah, ini disebut linear atau tidak? Ini adalah order 1 linear atau enggak? Ini linear, ya. Jadi disebut dengan PD order 1 dan dia merupakan PD yang linear. Gitu, ya. Ini pun juga gitu, yang ini disebut dengan PD order berapa? PD order 2, dia linear enggak? Turunan tertingginya adalah berpangkat 1 kan, maka dia linear. Nah, ini adalah order ke PD order ketiga. Linear enggak? Ini masih juga PD linear. Meskipun lihat di sini, ada turunan pertamanya berpangkat 2. Karena di sini yang dilihat adalah turunan tertingginya, maka ini masih disebut dengan PD linear. Gitu. Paham? Ya. Jadi itu penyebutannya ya. Jadi klasifikasi berdasarkan order itu dilihat turunan tertingginya adalah turunan keberapa. Ya. Paham ya? Berikutnya kalau berdasarkan kelinieran yang tadi saya katakan ya. Nah, ini. Oh iya, linear. Nah, oh iya, saya terbalik berarti ya. Ini tadi tidak linear ini berarti, maaf ini. Ini dia tidak peduli. Pokoknya ada yang berpangkat berpangkat tidak 1 berarti dia ini PD non linear, namanya non linear. Ini maaf. Ya. Oke. Jadi sekarang kalau saya punya berdasarkan klasifikasi kelinieran ya.
Linier itu tidak mengandung perkalian variabel terikat, di mana derivatifnya atau keduanya tidak ada yang terikat. Nah, sekarang kalau tidak linier berarti mengandung perkalian variabel terikat atau derivatif turunannya ya atau keduanya. Jadi contohnya ini adalah linier karena turunan tertingginya maupun di sini tidak ada berpangkatnya. Ini tidak linier karena apa? Turunannya ada yang berpangkat 2, ya, maka dia tidak linier. Berarti sampai sini, ya. Yang tadi sudah saya ralat ya, bahwa sebenarnya bukan dilihat hanya dari turunan ke ininya. Jadi ini disebut dengan apa ini? Ini disebut dengan PD orde 1. Kenapa kok selalu saya ingatkan ini disebut apa? Karena nanti penyelesaiannya mengikuti, ya. Kalian harus paham dulu tentang order seperti ini supaya kalian nanti penyelesaiannya itu bisa mengikuti jenis apa dia, memiliki klasifikasi apa dia. Ya, seperti itu. Jadi ini adalah PD order 1 dan PD-nya linier. Oke. Sekarang yang ini disebut dengan PD apa ini? Ferdi. Ini adalah PD order berapa? Ada 3, Bu. PD order 3. 3 dan dia merupakan PD Linear. Oh, non-linear. non-linier kayak gitu ya. Karena penyelesaiannya akan berbeda-beda caranya. Ya, paham ya? Ini berdasarkan klasifikasi. Terus sekarang kalau contoh klasifikasi berdasarkan kelinearan ya. Di sini kalian lihat ya. Nah, ini kalian akan punya ini linier gitu ya. Terus ini turunannya kan meski ini dilihat adalah turunannya ya. Turunannya adalah ini juga linier meskipun ada x kuadrat karena ini kan bukan turunan. Terus ini pun juga linier, ini pun juga linier. Jadi ini adalah klasifikasi berdasarkan kelinieran. Jadi yang dilihat adalah yang turunan, yang diferensial ya. Yang bukan diferensial enggak apa-apa, ada kuadrat atau ada pangkat berapa. Ya. Jadi sekarang kita itu hidup sebagai sebagian besar itu linier. Ya, contohnya apa? Kenapa kok ini linier itu harus diperhatikan? Kebanyakan PDB yang muncul dalam bidang teknik itu bersifat linier dengan keusian konstanta tertentu, ya. Dan dalam banyak kasus model ini merupakan versi perkiraan dari model nonlinier yang lebih kompleks tetapi cukup akurat untuk sebagian besar tujuan, ya. Jadi seringkali model PDB bekerja dengan baik untuk gangguan amplitudonya kecil, tetapi untuk perilaku amplitudo besar, maka model non-linear mulai memiliki beberapa efek. Jadi kenapa kok kita hidup dengan sebagian besar menggunakan linear, ya? Karena apabila tadi yang tidak linear ada beberapa pengaruh gitu ya. Nah, untuk sistem linear, perilaku kualitatif tidak bergantung pada nilai amplitudonya, ya, dan keusian dalam PDB itu akan berhubungan dengan parameter sistem dan biasanya konstan. Nah, sesuatu yang konstan ini nanti akan linier, ya. Nah, terkadang nonlinearitas itu penting dan ada beberapa kegagalan penting karena nonlinier tidak dipahami. Misalnya sekarang runtuhnya jembatan Tacomaneros. Nah, itu mungkin ada sesuatu penyebab lain kayak gitu ya. Kalau dalam penyelesaian sebelumnya itu ada kendala atau tidak ada kendala. Nah, seperti itu. Ya. Oke. Jadi sekarang bagaimana menyelesaikan penyelesaian PD dengan pendekatan linier, ya. Ini misalnya saya punya contoh pendulum berayun, ya. Maka dia memiliki persamaan nonlinier yang akurat untuk ayunan pendulum sebagai berikut, ya. Jadi saya punya turunan kedua tertingginya, ya, terus kemudian ada W kuadrat sin theta sama dengan 0. Nah, tetapi untuk sudut ayunan kecil ini dapat didekati dengan PDB linier, ya. Nah, di sini kan ini kan tidak sinus ini kenapa? Karena sinus ini yang menyebabkan tidak linier, ya, di dalam persamaan theta ini. Nah, sedangkan ininya linier, ya. Jadi sekarang kita akan mencari PDB yang linier. Jadi nanti penyelesaiannya akan beda-beda, ya, penyelesaiannya. Oke. Nah, terus kalau kita yang ketiga, klasifikasi berdasarkan masalah nilai awal dan nilai batas, ya. Kalau nilai awal, maka semua nilai variabel terikat dan atau turunannya diketahui pada nilai awal variabel bebasnya. Jadi misalnya nanti seperti ini, contohnya misalnya saya punya dy per dx gitu ya, sama dengan kx misalnya, ya, dengan syarat
bahwa kalau X-nya 0 gitu ya, maka sama dengan 5 misalnya. Ya. Nah, itu sorry, ini Y sama dengan 0, maka ini 5. Apa artinya? Nilai ini artinya sama dengan kalau X-nya sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 5. Ini namanya syarat awal. Ya, seperti itu. Maka ketika nanti kalian sudah mengerjakan nilai ini, maka langkah selanjutnya apa? Langkah selanjutnya adalah masukkan nilai batas awal ini untuk mencari nilai C-nya, jadi tidak sembarang. Contohnya misalnya saya punya soal seperti ini ya, dengan syarat awal. Syarat awalnya adalah ini. Maka saya punya apa penyelesaiannya? Kumpulkan yang mengandung DY dengan Y, tidak ada lagi kan Y-nya ya, dan kumpulkan X dengan DX ya, maka saya punya KX DX. Nanti penyelesaian metodenya banyak ya. Ada menggunakan metode variabel terpisah, ada menggunakan PD mungkin, PD yang lain-lain. Itu nanti ya. Sekarang ini adalah jenis-jenisnya dulu. Kita belajar sebagai pengantar dulu ya. Maka ketika saya punya DY sama dengan KX DX, maka ini berikutnya adalah diintegralkan ya. Penyelesaiannya diintegralkan. Integral DY adalah Y, sedangkan ini apa? K bisa keluar, integral X dx. Berapa? Edward. Integral X dx. X super X. Nah, masa super X? X kuadrat per X kuadrat 1. Oh, setengah X kuadrat Oh iya. ditambah C. Ya, Ayo, lupa, Bu. ya. Nah, ini katakan misalnya K-nya itu konstanta tertentu ya, ini saya ganti 2 aja, ini saya ganti 2. Saya ganti 2 biar nanti enggak muncul konstanta yang lain selain C ya. Ini 2. Maka hasilnya sama dengan apa? Y sama dengan ini dicoret ya. Sisanya adalah X kuadrat ditambah C. Nah, karena ada masalah nilai awal, maka kita harus mencari nilai C ini. Caranya seperti apa? Nah, ini caranya tadi. Kalau X-nya 0, ya. Kalau X-nya 0, terus Y-nya 5, berarti C-nya berapa? Jadi 5 sama dengan 0 kuadrat ditambah C. Jadi C-nya sama dengan 5. Betul? Berarti saya punya solusi. PD-nya adalah apa? Yaitu Y sama dengan X kuadrat, C-nya sudah diganti dengan 5. Karena syarat awalnya tadi ini. Gitu. Maka inilah namanya solusi PD tadi. Solusi lengkapnya itu ini. Oke? Ngerti? Nah, yang ini tadi disebut dengan solusi umum. Jadi ini solusi umum dari PD, SUPD ya. Sedangkan yang ini SUPD ya. Sedangkan yang ini namanya adalah SKPD. Ini hasil dari SKPD, C sama dengan 5. Sehingga ini dinamakan dengan solusi lengkap PD, SLPD ya, sudah ditambahi dengan C-nya sudah 5 ya. Seperti itu. Oke. Nanti kalau ada nilai batas lagi, diketahui lagi tidak hanya sekedar syarat awal, tapi ada lagi syarat batas seperti itu. Maka nanti hasilnya apa? Ya akan bertambah lagi, ya nilainya. Oke, itu cara penyelesaiannya, ya. Jadi sekarang kalau saya punya klasifikasi masih berdasarkan masalah MNA dan MNB, maka untuk mendapatkan solusi sebuah PDB order ke N atau sejumlah N PDB order pertama, diperlukan spesifikasi N nilai variabel terikat turunannya pada nilai-nilai tertentu variabel bebasnya. Jadi maksudnya gini, kalau yang tadi saya punya DY per DX ya sama dengan K misalnya, maka saya punya ini kan order 1 ya, ini order 1, maka ini diberi hanya punya syarat awal ya, yaitu contohnya apa tadi? Contohnya misalnya Y0 sama dengan 5, itu contohnya tadi ya. Nah, terus kalau ini KX tadi ya. Nah, terus kalau saya punya order 2, misalnya saya punya order 2, berarti kan saya punya D kuadrat Y per DX kuadrat, katakan ditambah 3 DY per DX ya, ditambah 5Y sama dengan 6X misalnya, maka apabila ada masalah nilai awal dan nilai batas, itu diberi kayak gini, Y0 sama dengan 5 misalnya. Satunya lagi karena turunan kedua tertingginya, maka syarat batas yang berikutnya adalah misalnya Y aksen
1 sama dengan 2 misalnya. Ya, jadi yang ini artinya kalau saya punya X0 sama dengan 0, maka Y0-nya sama dengan 5. Ya, sedangkan yang ini kalau saya punya X, ya, X aksennya adalah X, apa ini namanya? 1 ya ini ya. Kalau X-nya sama dengan 1, X aksen ini ya, maka Y aksennya sama dengan 2. Jadi ini namanya ada syarat batasnya, karena tidak hanya sekedar syarat awal saja, itu artinya adalah masalah nilai batas. Ya. Kalau saya seandainya nanti punya turunan ketiga, maka nanti selain ini diketahui, turunan pertama diketahui, turunan kedua juga diketahui. Nah, seperti itu maksudnya masalah nilai batas. Ya, bergantung pada batas terikat turunannya di mana, ya seperti itu. Oke. Nah, klasifikasi yang keempat yaitu klasifikasi berdasarkan homogenitas. Ya ingat ya tadi ya PDB ada 4 jenis, ya. Terus yang kedua, yang keempat ini homogenitas. Letakkan semua suku-suku persamaan yang melibatkan variabel dependen di ruas kiri. Semua dipindahkan ke ruas kiri, ya. Nah, homogen itu jika tidak ada yang tersisa di ruas kanan atau persamaannya homogen itu berarti apa tadi? Fx-nya sama dengan 0, ya. Tapi kalau non homogen jika ada suku yang melibatkan T atau konstanta tetapi bukan Y tersisa di ruas kanan, maka disebut dengan PD tidak homogen, ya. Nah, PD yang tidak homogen tadi itu menghasilkan atau dia Fx-nya tidak sama dengan 0. Ya, seperti itu. Oke. Nah, karena dia tidak sama dengan 0, maka dia disebut dengan force. Ya. Tapi kalau yang homogen, yang tadi sama dengan 0 disebut dengan unforced. Ya, seperti itu. Oke. Nah, jadi sekarang kesimpulannya dari 4 jenis tadi bagaimana? Kalian sudah tahu ya, kalau saya punya order 1, ya ini hasilnya nomor order 1. Ya. Terus kalau saya punya linier, nah turunannya ini adalah berpangkat 1, ya. Terus disebut dengan non homogen karena ruas kanannya tidak 0, ada G, ya. Terus diberikan MNA initial value problem, ini ada V0 sama dengan V0. Nah, ya, ini adalah MNA tadi. Paham ya? Jadi kalian sudah tahu seperti ini. Nah, kalau kejadiannya seperti yang kedua, maka saya punya ini adalah turunan kedua, berarti order 2. Turunan keduanya berpangkat 1, berarti dia linier. Ngerti? Nah, sekarang saya punya W, ruas kanannya, berarti dia tidak 0, berarti dia non homogen juga. Nah, kemudian selain MN0 juga ada turunan ke berikutnya, berarti ini sudah ada MNB, nah hanya sekedar MNA. Ya, ngerti sampai sini? Halo? Paham ya? Oke, kalau paham, sekarang kita masuk ke kesimpulan dan contoh-contoh yang lainnya. Tadi kan sudah ya ini ya kesimpulan dan contoh, diberikan contoh lain lagi ya. Ini ordernya turunan kedua, ya order 2. Paham ya? Nah, terus kemudian dia non linier karena sinus itu kan bukan fungsi linier, ya. Jadi non linier. Dia homogen karena apa? Ruas kanannya 0. Terus diberi 2 syarat batas, yaitu syarat batas yang tidak pakai turunan ini V0 sama dV per dt 0 ya. Berarti ada MNB. Nah, ini harus kalian pahami apa saja yang diketahui karena apa? Penyelesaiannya berbeda. Paham sampai di sini? Artinya kenapa ini kok diberi kesimpulan dan contohnya seperti ini. Ya. Berikutnya ya. Ini turunan tertingginya adalah turunan kedua, jadi orde kedua. Ya. Terus ininya teta, bukan sin teta tadi, berarti dia linier. Ruas kanannya sama dengan 0, berarti homogen. Diberi 2 syarat, jadi dia MNB. Paham sampai sini? Halo? Christopher, ngerti? Agak bingung sedikit, Bu. Ngerti ya? Oke, kalau gitu sekarang saya lanjut lagi ya.
Berikutnya sekarang kita masuk beberapa contoh PD. Jadi ini masih pengantar, belum ngitung beneran, ya. Diberikan contoh PD, misalnya saya punya nomor 1 seperti ini. DY per DX sama dengan 2X plus 3. Ya. Ketika kalian nanti menyelesaikan soal ini, caranya seperti apa? Ya, ini diberikan contoh enggak berikutnya? Oh, enggak, ya. Oh, enggak. Jadi ini saya selesaikan, ya. Jadi kalau saya punya soal seperti ini, maka yang terjadi apa? Yang terjadi adalah saya punya kumpulkan yang mengandung DY dengan Y dan kumpulkan yang mengandung DX dengan X. Jadi ini adalah menggunakan PD order biasa, ya. Yang metodenya metode terpisah. Jadi nanti di sini atau mudah dipisahkan. DY-nya sendirian, sedangkan ini adalah 2X plus 3 DX. Nah, gini. Karena sudah terpisah antara DY dan DX sudah terpisah sendiri, langsung dibuat integralnya. Integralnya di sini, ya. Integral DY adalah Y, integral 2X plus 3 sama dengan apa? Ali Sugiarto. 2X dx integralnya apa? Ya, jadi 2 integralnya X adalah integral X dx setengah X kuadrat ditambah integral 3 dx adalah 3X ditambah dengan C. Jadi yang namanya PUPD atau penyelesaian atau solusi ya, solusi umumnya adalah Y sama dengan berapa? Ini dicoret, jadi X kuadrat plus 3X plus C. Ini kita hanya dapatkan solusi umum, ya. Kalau nanti ada syarat awal, maka nilai C-nya ini berganti berupa angka, maka disebutlah dengan PKPD. Nah, terus kalau PKPD digabung dengan PUPD, maka menjadi solusi lengkap gitu. Ya. Paham sampai sini? Jadi misalnya sekarang saya buatkan misalnya Y1 sama dengan 4. Maka apa yang terjadi? Alex terus. Kalau seandainya ini misal ya, misal soal ini saya tambahkan syarat awalnya adalah Y1 sama dengan 4. Artinya apa? Artinya ini kalau X-nya sama dengan 1, maka Y-nya sama dengan 4. Masukkan kemari, jadi Y sama dengan 4, X-nya diganti 1 kuadrat ditambah dengan 3 kali 1, ditambah C. Jadi C-nya berapa? C-nya sama dengan 4 dikurangi 1 dikurangi 3. Jadi sama dengan berapa? Sama dengan 0. Ya. Maka di sini saya mendapatkan solusi ya, ini solusi umum solusi apa namanya khususnya SKPD, C-nya 0 berarti sekarang solusi lengkap PD-nya sama dengan apa? Ya, solusi lengkap PD-nya Y sama dengan X kuadrat ditambah 3X saja. C sama dengan 0, enggak usah ditulis kalau 0 ya. Ini kayak gitu caranya. Oke. Ini adalah contoh PD linear order 1. Jadi sampai sini ya. Nah, yang ini PD order 2, turunan tertingginya 2. Nanti ada cara penyelesaian lagi. Terus yang ini disebut dengan apa ini? Turunan keduanya kuadrat, berarti adalah bukan PD non linier. Ini pun juga ada kuadrat, ada ini ya, namanya ini bukan PD linier ya, atau namanya PD non linier. Nanti sampai sini ya. Jadi ini PD non linier, sedangkan yang contoh 2 ini namanya PD linier ya. Seperti itu PDB linier lengkapnya. Oke. Siapa yang belum mengerti ya? Sekarang sebagai pengantar, ya kalau tadi saya sudah menjelaskan tentang apakah PDB itu, sekarang PDB ini dipakai untuk aplikasi apa saja. Nah, ini contohnya beberapa aplikasi. Ya. Yaitu hukum pendinginan Newton. Ini adalah model bagaimana suhu suatu benda berubah karena kehilangan panas ke atmosfer ya sekitarnya. Maka di sini misalnya saya punya suhu benda itu adalah T objek gitu ya, dan suhu kamarnya itu adalah T room ya,
Maka dengan ini hukum Newton kan menyatakan bahwa laju perubahan suhu dari suatu benda itu sebanding itu sama aja dengan berbanding lurus dengan perbedaan suhu antara benda dan suhu ruangannya. Jadi kalau dibuat model dalam PDB-nya, namanya laju itu berarti apa? Laju itu sama aja dengan kecepatan. Kecepatan itu berarti sama dengan turunan pertama dari persamaannya. Sehingga di sini dt OBJ dari dt ya. Jadi ini adalah laju perubahan suhu benda objek ya. Nah, sedangkan sebanding dengan apa? Perbedaan suhu antara benda dan suhu dengan ruangan. Perbedaan suhu berarti adalah T objek dikurangi T ruangan ya. Di sini adalah sebuah konstanta tertentu karena yang dimaksud dengan sebanding tadi itu berarti akan ada nilai konstanta tertentu. Konstanta tertentunya diberi nama min alfa. Kenapa kok nilainya minus? Karena di sini perubahannya akan menurunkan suhu sehingga menjadi dia perlambatan, dia minus ya, seperti itu. Nah, sehingga ketika kalian mendapatkan soal seperti ini, maka bagaimana solusi PD-nya? Ya, solusi PDB-nya adalah kalian akan mendapatkan nilai T objek sama dengan T dari room tadi akan sama dengan sekian inisialisasi nanti sebagai nilai sebagai suhu awal bendanya gitu ya, dikalikan dengan ini. Nah, ini nanti kalian akan saya ajarkan bagaimana cara mendapatkan ini ya, seperti itu. Oke, sama dengan X E pangkat sekian. Ya, jadi ini penyelesaian untuk aplikasi bentuk hukum pendingin Newton. Ya. Berikutnya yaitu tentang laju reaksi kimia. Ya, ini biasanya dipakai anak teknik kimia. Kalau tadi ini adalah dipakai untuk anak teknik fisika, ya, seperti itu. Atau mungkin elektro juga ya, karena berhubungan dengan suhu ruangan. Oke, sekarang kita masuk ke laju reaksi kimia. Ya, ini biasanya ke anak-anak teknik kimia. Atau sering kita juga pakai nantinya ya, seringkali ini PD linear mungkin mode 1 ya. Nah, kita dalam banyak keadaan untuk periode waktu terbatas, laju reaksi suatu bahan kimia proses dapat dianggap proporsional hanya dengan jumlah beban kimia Q yang ada pada waktu tertentu T. Ya. Nah, persamaan diferensial yang mengatur proses seperti itu memiliki bentuk seperti ini. Ya. Jadi dQ per dt sama dengan kQ. Atau kalau tadi saya punya apa? dy per dx itu ya, sama dengan kx. Nah, kalau yang soal ini bisa saja saya punya dy per dx sama dengan apa? ky gitu ya. Apabila saya punya soal seperti ini, tadi sudah saya selesaikan. Tapi kalau saya punya soal seperti ini, apa yang terjadi? K merupakan konstanta kesebandingan ya. Jadi sama dengan diturunkan, maka apa? Seperti yang tadi saya katakan, bahwa posisi dy sama posisi dx ya. Sebentar, ini kok ada delay, belum muncul. Nah, ini baru muncul ya. Posisi dy dan dx itu selalu berada di atas. Ya. Nah, sehingga ketika saya punya dy per dx ini, ubahlah menjadi dy sama dengan ky dx. Jadi posisi dy sama dx ini harus di atas. Oke, sampai sini untuk menyelesaikannya. Karena begitu di atas, tinggal kalian ambil integralnya. Ya. Terus kalian lihat lagi, di sini dy, di sini ada K konstanta sembarang, boleh mau ikut dy, mau ikut dx boleh bebas ya. Sedangkan y-nya di sini dia bukan variabel dx, betul? Maka y ini harus diubah. Diubah menjadi apa? Diubah menjadi dy. Y di sini kalau pindah ke bawah jadi apa? Jadi per y ya, sama dengan k dx. Oke? Jadi sekarang dy sudah kumpul dengan y, KDX-nya sudah kumpul dengan X sendiri ya. Maka dari sini setelah terpisah seperti ini, maka kalian integralkan. Ya. Maka sekarang integral dy per y itu sama dengan apa? Masih ingat? Patrick, apa integral dy per y? Ayo, nanti Iya, bagaimana, Bu? integral dy per y.
Wah, ini nanti kalian harus berjuang keras ini ya, harus mengingat-ingat kembali catatannya di kalkulus 1. Yaitu ln Y, betul? Ya. Jadi kalau saya punya integral dy itu sama dengan y. Integral y dy itu sama dengan apa? Setengah y kuadrat. Nanti semua ditambah c ya. Integral y pangkat n, n-nya misalnya y pangkat 3 dy, itu sama dengan 1n plus 1 jadi 1/4 y pangkat n plus 1. 4. Jadi sekarang kalau saya punya integral dy per y, maka ini sama dengan ln y. Ya. Integral e pangkat y dy itu berarti e pangkat y. Ya, integralnya. Nah, rumus-rumus dasar ini harus diingat kembali ketika kalian belajar kalkulus 1 yang dulu. Ya. Maka sekarang bagaimana penyelesaiannya? Kalau saya punya dq per dt diganti kaki. Atau kalau saya ganti q-nya jadi y, t-nya jadi x supaya kalian memudahkan ya nyambung dengan kalkulus 1-nya. Maka integral kx dx kdx apa integral kdx? K-nya bisa keluar, terus dx-nya k integral dx adalah kx ya ditambah dengan c. Oke. Itu ya. Nah, terus habis itu nanti kalau kalian belajar lagi, kalian akan belajar bahwa kalau nanti konstantanya di sini adalah ada ln y, maka gantilah menjadi ini ln y ya sama dengan kx. Nah, ini ditambah dengan c itu diganti dengan ln c gitu ya nantinya ya. Ini ln c. Kenapa? Karena supaya ln-nya bisa bergabung. Masih ingatkah kalian nanti kalau kalian belajar ingat-ingat lagi waktu SMA? Ln A ditambah ln B itu sama dengan apa? Perkalian apa? Perkalian ln A kali B ya. Kalau saya punya ln A saya bagi dengan ln B berarti sama dengan apa? Sorry. Ini kebalik ya. Jadi kalau saya punya ln A enggak pakai ini, sebentar. Ini ln A dibagi B gitu ya. Ya, jadi kalau yang ini satunya adalah ln A kalau dikurangi ln B dikurangi ya, maka ini sama dengan ln A dibagi B. Nah, kayak gitu. Ya. Jadi nanti saya punya ln Y sama dengan Kx. Kalau saya punya ln sebuah konstanta ya, ln sebuah konstanta sembarang, maka dilenkan pun juga jadi sembarang. Sehingga saya punya ln Y min ln C sama dengan Kx ya. Seperti itu nanti. Nah, ya, delay nih. Ln Y min ln C sama dengan Kx ya. Jadi ln Y dikurangi ln C pakai rumus ini ya. Jadi sama dengan apa? Ln Y per C ya. Ln Y per C sama dengan Kx. Nah, nanti kalian juga harus ingat lagi, nanti ada rumus kalau saya punya Y sama dengan E pangkat ln X ya. Nah, E pangkat ln ini melebur menjadi Y sama dengan X saja. Jadi E pangkat ln X itu adalah sama dengan ini saja. Oke, sama dengan X saja. Jadi kalau saya punya Y sama dengan E pangkat ln X kuadrat, berarti Y-nya sama dengan apa ini? Ini contoh. Ya, ini nanti diingat-ingat. Terus sekarang saya buat contoh kalau saya punya ini. Y sama dengan E pangkat ln X kuadrat, berarti E pangkat ln-nya melebur, maka sisanya adalah sama dengan X kuadrat saja. Ya, maka rumus-rumus inilah yang nanti akan kalian selesaikan. Ya, seperti itu. Oke? Jelas ya? Jadi nanti harus diingat-ingat lagi. Ini nanti kalian baca ya. Kalian dengarkan lagi video saya ini, nah kemudian kalian harus paham tentang rumus-rumus dasar untuk ln, untuk nilai eksponensial, dan seterusnya. Ya, seperti itu. Oke. Berikutnya adalah bagaimana
aplikasi untuk peluruhan radioaktif. Ya, jadi nanti ini diingetin ya. Ini adalah untuk laju reaksi kimia. Jadi ada deki, ini nyaki kaki. Tapi kalau nanti kalian punya peluruhan radioaktif, nah di sini langsung bukan lagi pakai K+, tapi karena peluruhan dia pakai min. Ya, lambda atau pakai K atau pakai C atau pakai apapun itu sama, merupakan konstanta kesebandingan. Ya, seperti itu. Oke. Nah, tapi rumusnya tetap sama. Nanti dari sini rumusnya akan menjadi tetap kumpulkan yang mengandung Q, maka di sini ketemu min lambda dt. Ya, sama seperti yang tadi juga, kalau saya punya dq per ini, maka menjadi apa? Dq per Q ya sama dengan K dt. Nah, ini adalah rumus-rumus umum yang sering digunakan untuk menyelesaikan masalah PDB. Ya, seperti itu. Oke. Sehingga nanti ini ada muncul nilai eksponensial pangkat min lambda T. Nanti saya ajarin, kalau sekarang itu mungkin kalian masih bingung ya, karena apa namanya, kalau ini mungkin masih baru dan mungkin kalian tahun lalu sudah ngambil tapi masih tidak belum lulus, maka di sini kalian akan mengingat-ingat kembali setahun yang lalu ya, seperti itu. Oke. Jadi sekarang Q0 tahun lalu apa 1 semester yang lalu? Ada yang semester lalu ngambilnya? Ya, ada yang semester lalu, ada yang tahun lalu ya ngambilnya ya. Nah, ini nanti kalian akan dapatkan solusi PD itu salah satunya berbentuk seperti ini ya. Baru nanti kalian pada saat T sama dengan 0, apa yang terjadi dengan Q0. Nah, nanti Q0 itu akan punya nilai sendiri ya. Nah, ini contohnya nanti. Oke. Nah, sehingga waktu kalian disuruh melakukan peluruhan radioaktif, kapan dia luruh? Kalau posisinya waktu paruh TH-nya dari isotop adalah waktu yang dibutuhkan untuk setengahnya meluruh. Nah, sehingga nanti setengahnya meluruh itu sama dengan Q itu setengahnya Q0 ya. Maka nanti TH-nya waktu paruhnya akan diperoleh ya. Ini nanti akan diberikan contoh-contoh soal ketika kalian sudah belajar ke PDB orde 1, PDB linier atau PDB yang MNA, MNB maupun yang satunya lagi apa? Yang PD dengan apa? Yang homogen atau tidak homogen ya, seperti itu. Oke. Sekarang metode penyelesaiannya. Nah, ini yang mendekati terakhir ya. Meskipun masih ada 10 halaman lagi. Nah, apa caranya penyelesaiannya? Yang sudah tadi saya berikan contoh-contoh itu kan sebenarnya untuk mengingatkan kembali. Tapi ya penyelesaiannya nanti juga seperti itu, ya. Jadi metode penyelesaian dari PDB itu ada bermacam-macam, ya. Yang pertama adalah metode integrasi langsung, yaitu langsung diintegralkan, ya. Nah, metode ini digunakan apabila persamaan di ruas kanan PDB tidak bergantung pada fungsi yang tidak diketahui. Ya, seperti itu. Nah, bentuk umumnya apa? DY per DT sama dengan FT. Jadi tidak ada hubungannya dengan variabel Y. Ya, contohnya yang kedua pun juga demikian. Turunan keduanya langsung fungsi T, tidak ada hubungannya dengan Y. Ya, kok tadi kan ada kan? Yang sebelum-sebelumnya tadi. Ya, sebentar. Kursor saya kok enggak kelihatan. Ini masih delay nih. Saya tidak bisa menulis. Ya. Ini. Oke. Ini draw-nya saya masih freedom ini. Tidak tahu kemana ini anu saya. Sebentar ya. Oke, sudah muncul lagi. Jadi kalau yang tadi sebelumnya kan tadi saya punya apa? Punya deki gitu ya, punya deki ya per dt. Nah, di sininya ada kaki gitu kan ya. Jadi ada ki, di sini pun juga ada ki. Berarti dia tidak pakai, bukan integrasi yang direct ya, direct, bukan integrasi yang langsung. Tapi kalau di sini nanti saya punya dq sama dengan dt sama dengan
KT misalnya, ya, maka di sini adalah apa? Tidak mengandung Q kan? Nah, posisinya dia bisa pakai integral direct, ya. Jadi contohnya ini adalah ini orde 1 tapi langsung, ya. Jadi Y disebut variabel tidak diketahui atau dependent variabel. Nah, ini adalah turunan keduanya, berarti order 2 di sini bisa langsung diintegralkan, ya. Terus ini pun juga selama ruas kanannya itu tadi tidak bergantung pada fungsi yang tidak diketahui, maka dia pakai pakai direct, ya, seperti itu. Oke. Nah, T ini disebut sebagai variabel independennya karena tadi sebagai variabel bebasnya, ya. Jadi penyelesaian solusi berarti menemukan rumus untuk Y sebagai fungsi dari T, kayak ini tadi, dG per dt, dan seterusnya. Ya. Dan sebagian besar kita akan menggunakan T untuk waktu sebagai variabel independen, tetapi dalam beberapa kasus kita akan menggunakan X itu untuk jarak. Ya, seperti itu. Oke. Ini kayaknya nge-lag ini. Delay di tempat saya. Lagi tidak stabil. Ya. Oke, contohnya sekarang, integrasi langsung itu seperti apa? Ya. Tentukan kecepatan mobil yang melaju dari posisi diam pada 3 meter per sekon kuadrat, ya. Maka di sini saya punya kecepatannya adalah A, kecepatannya lambangnya Ini apa? V itu kan kecepatan. Kalau turunan dari kecepatan berarti percepatan A, ya, sama dengan 3. Maka di sini ketika kalian mendapatkan solusi, ini solusinya dapat dari mana? Kan tidak mengandung unsur apa nih? Tidak mengandung unsur fungsi variabel tak bebasnya. Ini variabel tak bebas, ini variabel bebas, ya. Maka di sini saya punya apa? dV langsung sama dengan apa? dV sama dengan 3T, ya. Ini kok delay terus. Kalian kelihatan enggak? Kalau saya tuh di sini enggak muncul apa yang sudah saya coret tadi. Ya. Nah, sebentar ya. Kok tiba-tiba sebentar saya stop share aja. Ya, tiba-tiba ini delay. Sebentar. Oke, saya lanjutkan lagi. Mudah-mudahan tidak nge-lag. Saya share lagi. Oke. Masih nge-lag. Jadi ini diperoleh dari dV per dt, ya. Sudah kelihatan ya kalian ya? Belum? Halo? Sebentar, ini masih muter-muter. Apa yang harus saya lakukan? Loh, ternyata berhenti sendiri. Dan hilang. Ya, sebentar ya, tak buka lagi. Di sharing saya tidak ada. Oke, sekarang saya share. Nah, ini tadi silang misalnya ini. Ya. Saya tadi sudah sampai di sini. Nah, integrasi langsung ya. Sudah kelihatan? Sudah kelihatan ya? Jadi sekarang saya mau lanjutkan. Di sini tidak mengandung unsur V di ruas kanan. Berarti sekarang dV per dt
sama dengan 3 ya. Dengan ini posisi pada saat diam ya, kecepatannya sekian. Nah, terus saya punya dV berarti sampai dengan apa? 3 dt-nya. Jadi karena dia tidak mengandung unsur V, maka kalian bisa langsung integral 3 boleh keluar. Jadi V sama dengan apa? Integral dt, ini 3-nya konstanta, integral dt adalah T ditambah dengan konstanta. Maka V inilah yang disebut dengan solusi PD-nya ya. Nah, solusi umum. Jadi ini masih solusi umum PD. Belum ada ketambahan, ini kan ada konstanta sembarang ya, belum ada ketambahan syarat awal ya. Nah, berikutnya jika mobil awalnya dalam keadaan diam, kita memiliki kondisi V0 sama dengan 0. Jadi kalau saya punya V0 sama dengan 0, artinya apa? Artinya ini adalah kalau T-nya sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 0 karena kan VT ya. Nah, sehingga di sini diperoleh berapa? Diperoleh V-nya 0, ininya 3 kalikan 0 ya, T-nya adalah 0 juga. Maka di sini ditambah dengan C. Jadi C-nya sama dengan 0. Sehingga apa? Karena C-nya sama dengan 0, maka V-nya sama dengan 3 kali T-nya. Nah, inilah yang disebut dengan apa? Kalau tadi ini adalah solusi umum PD, kalau ini disebut dengan solusi khusus PD. Ya, karena sudah ketambahan dengan syarat awal ini tadi. Paham sampai sini? Ya. Jadi ini adalah jawabannya. V sama dengan 3T. Jelas ya? Itu PUPD sama SUPD sama SKPD. Ya. Terus berikutnya integrasi langsung dengan contoh yang lain, yaitu membengkokkan balok. Balok dengan beban seragam seperti ini, katakan ini adalah belok, belok. Ini adalah balok gitu ya. Dia posisinya memiliki beban seragam, jadi artinya seimbang, yang kanan kirinya seimbang. Terus teori balok memberikan persamaan yang mengatur bahwa saya punya D kuadrat M dari DX kuadrat atau turunan kedua dari M itu nilainya sama dengan W ya. Nah, ini pun juga menggunakan integrasi langsung karena di ruas kanannya tidak mengandung M ya, tidak mengandung yang di atas ini. Maka ini pun juga bisa pakai integrasi langsung ya, seperti itu. Oke. Jadi dengan MNB sama dengan diketahui MB. MNB batasnya adalah ini ya. Nah, terus kemudian ini adalah batas kedua. Jadi ini adalah untuk bukan turunan, yang ini adalah untuk turunan pertama. Maka penyelesaian ini harus menggunakan apa nanti? PD-nya diselesaikan lagi bukan pakai PD linear yang pakai PDB yang biasa, tapi pakai yang PDB dengan menurunkan integralnya 2 kali. Ya, seperti itu. Oke. Nah, sehingga nanti ada syarat turunan pertama sama di syarat awal maka menghasilkan nilai yang apa? Menghasilkan nilai SKPD, solusi SL, solusi lengkap PD. Jadi solusi lengkap PD, saya ulangi lagi, merupakan penjumlahan dari solusi umum PD ditambah solusi khusus PD ya. Sekarang kalau turunan tertingginya adalah turunan kedua, nah kita tidak bisa menyelesaikan kayak tadi ya. Apalagi di sini diberikan nilai MNA dan MNB. Maka di sini ada trik tersendiri lagi, yaitu dengan cara seperti ini ya. Ya ini. Oke. Jadi sekarang kalian cari dulu turunan pertamanya dulu. DM dari DX adalah WX ditambah A. Ya, jadi diintegralkan dari nilai ini. Terus kemudian diperoleh nilai M sama dengan sekian gitu ya. Terus kemudian kalau ruas kanannya sama dengan 0 yang terjadi seperti ini, kalau kemudian tadi turunan pertamanya diketahui ML sama dengan 0, maka kalian akan mendapatkan seperti ini. Nanti akan ada diberikan pada khusus pembagian penyelesaian setiap PD-nya. Ya, ini kan masih pengantar. Oke. Jadi sekarang kita integralkan langsung, memang integralnya tapi dengan kita selesaikan integral yang pertama dulu, ya. Terus diintegralkan lagi menjadi seperti ini. Oke. Itu. Jelas sampai sini, ya. Jadi dm sama dengan Vx tambah A, maka kalau saya punya integral dari M, X-nya kan integralnya adalah setengah X kuadrat. Ya. A ini integralnya adalah AX, karena jadi ADX. Ya. Jadi AX ditambah konstanta yang baru lagi, yaitu boleh B, boleh C, dan seterusnya. Nah, dari sini kalian kemudian lihat ruas kanannya 0 atau tidak 0.
Nah, terus kemudian mendapatkan solusi khususnya bagaimana? Dimasukkanlah kalau X-nya 0, ya, berapa nilai M0-nya, diperoleh B-nya 0, berarti ini 0. Terus kalau ML-nya sama dengan 0, maka di sini nilai X-nya diganti dengan L, M-nya 0, ya. Jadi apa yang ada di sini terus dicari, ketemulah nilainya A sama dengan min setengah WL. Maka setengah ini nanti diganti, nilai A-nya diganti min setengah WL, ya. Sehingga M-nya berubah jadi apa? Setengah WX kuadrat dikurangi A-nya diganti min setengah WL. Jadi min setengah WL X, ya, B-nya sendiri 0. Oke, jadi M-nya sama dengan apa? W. X-nya sama, dikeluarkan, sisanya adalah L min X. Ya. Ini jawaban penyelesaian dari PD yang PD linear, ya, PD linear berorde 2. Ya, seperti itu. Oke. Oke, jadi artinya apa? Artinya kalau selama ruas kanannya itu tidak mengandung variabel tak bebasnya, maka dia pakai integrasi langsung. Ya, seperti itu. Oke. Jelas sampai sini? Nah, sekarang metode yang kedua. Tadi kan metode pertama adalah integrasi langsung. Ya. Nah, metode kedua ini adalah metode pemisahan variabel atau separasi. Ya. Yaitu metode, kalau saya menyebutnya sebagai metode yang mudah dipisahkan. Gitu. Ya. Nah, di sini metode pemisahan hanya berlaku untuk PDB orde pertama saja. Ini dapat digunakan jika ruas kanan PDB dapat difaktorkan menjadi fungsi T dikalikan dengan fungsi Y. Jadi kalau saya punya DY, di sini HY, kayak tadi saya bilang ya, terus saya punya GT jadi DT, maka ketika bisa segera dipisahkan menjadi DY, HY-nya pindah jadi geser ke sini, ya, DY per HY, DT-nya pindah ke atas, jadi GT per DT. Nah, karena sudah berkumpul Y dengan HY, T dengan GT terpisah, maka segeralah diintegralkan. Nah, seperti yang tadi saya katakan, ya. Misalnya integral ruas kanannya adalah GT DT, berarti jawabannya apa? Nanti hasilnya ini jangan lupa ditambah dengan C. Ya, gitu. Oke. Jelas ya? Nah, ini adalah metode paling mudah. Kalau di dalam di dalam integral, kalau kalian belajar kalkulus 1, metode substitusi kan yang paling mudah karena apa? Dia dengan mensubstitusikan dengan variabel baru, maka kalian akan bisa mudah menyelesaikan integralnya. Ya, seperti itu. Nah, ini juga metode juga masih mudah ya menyelesaikannya. Oke. Metode pertama tadi integrasi langsung, karena kalau ini kan ruas kanannya masih mengandung Y kan, ya. Kalau yang integrasi langsung tadi ruas kanannya tidak mengandung nilai Y, ya, atau mengandung nilai variabel tak bebas, ya, seperti itu. Oke. Contoh sebagai metode separasi, ya, yaitu DY per DT sama dengan Y sin T. Nah, ini kan, ini mudah dipisahkan karena apa? Y ini pindah ke ruas kiri jadi apa? Seper Y DY. Ya. Sedangkan sin T kumpulkan dengan DT. Jadi ini yang tadi saya bilang bahwa DY sama DT ini harus posisinya di atas. Maka DT pindah ke ruas kanan ini. Ya, sehingga jadinya apa ini tadi? Integral DY per Y sama dengan apa? Yang tadi saya tanyakan, yaitu len Y, ya. Integral sin DT sama dengan min cos T plus C, ya. Jadi sekarang bagaimana cara mencarinya? Kayak gini. Ini adalah saya punya len Y, ya. Gitu. Saya tambahkan dengan eksponensial. Jadi ini ada trik khusus, ya. Sebentar, saya hapus dulu. Nanti ini penyelesaian ini harus diingat-ingat sampai nanti kalian PD selesai, ya. Ini, jadi ini adalah dasar, harus paham. Oke, jadi cara menyelesaikannya adalah kenapa kok ini bisa langsung ini. Oke, jadi sekarang saya punya len Y, saya tulis ya, len Y sama dengan min cos T plus C. Oke, nah berarti saya punya apa? Semua ruas kiri dan ruas kanan ini saya eksponensialkan. Maka saya punya E pangkat len Y sama dengan E pangkat min cos T plus C. Ya. Kenapa kok harus saya ambil sebagai eksponensialnya? Karena yang tadi,
Kalian sudah saya kasih tahu, ln itu bisa melebur. Jadi kalau saya punya Y sama dengan ln X, ini melebur berarti saya punya Y-nya sama dengan X. Ya. Jadi kalau saya punya ln Y, gitu ya, eksponensial ln Y, nanti tujuannya supaya ini melebur. Gitu. Sehingga tinggal Y saja, itu maksudnya. Kalau ruas kiri saya lebur, saya gunakan eksponensial, maka ruas kanan pun juga harus menggunakan eksponensial. Jadi menggunakan seperti ini. Jadi saya punya apa ini? Saya punya E pangkat ln Y itu sama dengan Y saja, karena E ln-nya lebur ya. Sedangkan ini samanya dengan apa? E min cos T, ya, dikali, jadi ini juga harus diingat-ingat lagi. Nanti coba perhatikan saya ya. A ditambah B itu sama saja dengan E pangkat A, itu eksponensial ya, kali E pangkat B. Jadi tadi sama dengan yang ln tadi ya, ln A. A tambah B itu sama dengan ln A kali ln B. Gitu ya, ln A kali B. Ya. Sekarang kalau saya punya A pangkat min B seperti ini, maka sama aja dengan E pangkat A kali E pangkat min B. E pangkat min B itu bisa turun ke bawah menjadi E pangkat B. Seperti ini. Ya, nanti ya. Jadi sekarang kalau saya punya E pangkat min cos T ditambah C, berarti saya pakai sistem ini. Yaitu E pangkat minus cos T dikalikan dengan E pangkat C. Ini tadi ya, E pangkat ini. Oke. Nah, sekarang eksponensial pangkat konstanta sembarang, eksponensial itu kan sebenarnya menggantikan konstanta berapa? Menggantikan konstanta 2,72. Jadi kalau saya punya bilangan E pangkat sebuah konstanta sembarang, itu sama aja dengan 2,72 pangkatkan konstanta sembarang. Berapa nilainya ini? Nilainya ya tetap konstanta sembarang gitu. Jadi ini jadi apa? Atau konstanta sembarangnya saya beri nama A gitu ya. Konstanta yang lain supaya tidak sama dengan C di sini. Jadi saya punya E pangkat min cos T dikalikan konstanta sembarang. E pangkat konstanta sembarang ya sama dengan konstanta sembarang. Ya, sehingga Y-nya sama dengan apa? Saya pindah ke depan jadi AE pangkat min cos T. Nah, sama seperti yang ini. Ngerti sampai sini caranya? Ya, itu metode separasi, artinya adalah kumpulkan Y dengan DY, kumpulkan X dengan DX. Posisi DY sama posisi DX itu harus berada di atas. Oke, ngerti sampai sini? Ya, kalau ngerti saya lanjutkan lagi. Ya, ini wah ini hujan-hujan minum kopi ini enak ini ya. Jadi yang kedua, contoh yang kedua masih metode separasi, ya. Contohnya untuk aplikasi adalah proses pendinginan dari secangkir kopi. Bagaimana kalian proses pendinginan? Yaitu adalah ada sebuah kalor, ya, ada panas. Nah, itu sama dengan volume air yang panas tadi dikalikan dengan kepadatannya, kekentalannya atau kecairannya atau apa gitu ya. Ini adalah densitasnya. Terus dikalikan dengan kalor jenisnya, dikalikan dengan suhu ruangannya. Jadi rumusnya keseimbangan panas ini adalah Q sama dengan V rho C kalikan T. Ya, seperti ini. Oke. Nah, ini persamaan keseimbangan panasnya jadinya apa? Laju pergantian panas itu sama dengan panas yang hilang ke udara di sekitar. Jadi laju pergantian panas itu apa artinya? Artinya panas tadi itu nanti tiba-tiba ada kecepatan tertentu untuk menjadi dingin gitu ya. Itu akan sama dengan panas yang hilang ya. Kan panasnya hilang di udara sekitar, nah sehingga posisi airnya nanti jadi dingin. Jadi makanya sekarang laju pergantian panas akan berbanding lurus dengan panas yang hilang di udara pada cangkir kopi ini. Nah kayak gitu. Ya, sehingga inilah rumus proses pendinginan dari secangkir kopi ya gitu. Kopi aja dipikirin Bu gitu ya. Ya. Nah, jadi sekarang apa rumusnya? Dengan menggunakan hukum pendinginan Newton, yaitu panas yang hilang di udara tadi ya,
itu akan sebanding dengan perbedaan suhu antara benda dan udara. Jadi ini suhu T objek dikurangi suhu ruangan, ya. Konstanta proporsionalitas melibatkan luas permukaan dikalikan dengan koefisien perpindahan panas yang tadi, ya. Makanya kalau kalian punya minuman atau punya sebuah objek yang panas gitu ya, kalau permukaannya lebar, luas permukaannya lebar, lebih cepat dingin dibandingkan daripada kalian punya luas permukaan yang kecil. Betul enggak? Ya. Jadi kenapa kalau kalian minum kopi itu ada orang yang dari cangkir kopi itu dituang di dalam lepeknya, di dalam piring kecilnya. Tujuannya apa? Supaya permukaannya menjadi apa? Permukaannya menjadi besar. Selain itu, kalau kalian memiliki sebuah cangkir yang kecil dan dalam, itu masih cepat, masih bertahan panasnya dibandingkan kalau kalian memiliki sebuah cangkir yang dangkal dan dia permukaannya luas. Nah, seperti itu dia akan cepat dingin. Ya, jadi sehingga apa? Persamaan keseimbangan itu rumusnya demikian, ya. Laju perubahan kalor ini dq per dt itu sama dengan menurunnya. Jadi minus ini menurunnya. Menurunnya ya suhu di dalam objek tersebut terhadap ruangan dikalikan dengan luas permukaan daripada benda tadi, ya. Gitu. Oke. Ini rumusnya. Nah, sekarang bagaimana penyelesaiannya? Ini pun juga sudah tidak mengandung apa? Tidak mengandung dq kan? Penyelesaiannya tinggal kalian nanti dq sama dengan apa? Min H A dalam kurung T min T rum gitu ya. Tinggal dikalikan dengan dt. Nanti ini diintegralkan, ini diintegralkan. Ketemulah Q sama dengan fungsi dalam satuan T gitu nanti. Ya. Nanti sampai sini. Ini hukum pendinginan Newton untuk contoh-contoh aplikasinya ya. Sekarang ini nah akhirnya diselesaikan ya. Ini saya pakai fungsi sembarang ya, pakai FT. Sekarang kalau seandainya saya punya Q itu tadi kan disubstitusikan sebagai velocity ya. Maka sekarang Q ini tadi saya punya velocity. Jadi kalau velocity tadi ini kan adalah sebuah konstanta. Sedangkan suhu inilah yang akan kita hitung ya. Karena kan tadi apa? Yang akan kita hitung adalah kalornya tadi berapa gitu ya. Kalor itu adalah perubahan panasnya jadi berapa. Nah, sehingga kalau saya punya rumus V sama dengan Q sama dengan velocity, maka apabila saya masukkan di mari gitu ya, maka saya punya VC tadi diturunkan terhadap dt per dt. Jadi ini konstanta ya, keluar dari turunan. Oke. Nah, ruas kanannya tetap ini. Oke. Nah, langkah selanjutnya apa? dt per dt tadi itu. Nah, ini pindah ke ruas kanan. Jadi saya punya min H, ini kan satuan ya, konstanta ya. Min H per velocity. Nah, ini H per velocity ini saya misalkan sebagai alfa, maka rumusnya minus HA per velocity tadi menjadi minus alfa. T min T rum gitu ya. Jadi sekarang bagaimana penyelesaiannya? Ya penyelesaiannya tinggal apa? Tinggal yang mengandung T ini dipindahkan ke rumus dt. Jadi saya punya apa? dt per T min T rum gitu ya. Nah, terus kemudian sama dengan apa? Min alfa dt. Nah, inilah yang dimaksud dengan dia separasi dengan cepat atau variabelnya sudah terpisahkan antara dt kecil sama dt besar gitu. Oke. Kalau T0-nya itu adalah T inisialisasi, maka T di sini akan hilang menjadi min T rum saja ya. Seperti itu. Jadi kayak gini. Oke. Jadi ini pindah ke bawah kan ya, ini menjadi min alfa dt. Maka dari sini kayak tadi apa? Saya punya ya. Jadi kalau saya punya dt per ini kan sama aja dengan dy per y. Apa lennya? Integral ini apa hasilnya? Kan len y, betul? Jadi kalau saya punya len dt per t min t rum ini dianggap sebagai satu objek t kayak yang ada di sini ya. Maka kalau jawabannya len y berarti ini jawabannya apa? Len T min T rum ya, seperti itu. Jadi ini jawabannya T min T rum ya. Sedangkan ini sama dengan apa? Alfa dt integralnya.
Ya min alfa T. Ya, jadi kalau ini diambil integralnya, ini pun juga diambil integralnya. Min alfa keluar, DT integral DT adalah T. Jangan lupa ditambah dengan konstanta sembarang. Ya, terus kayak tadi, lennya diambil eksponensial, ini juga diambil eksponensial. Maka saya punya eksponensial len sekian, eksponensial lennya itu meluruh. Ya, sisanya menjadi T min terum. Ya, sekarang ini menjadi eksponensial, jadi eksponensial pangkat min alfa T plus C. Kayak tadi saya punya apa? A ditambah B kan sama dengan EA kali EB. Jadi kalau saya punya E pangkat min alfa T ditambah C kan sama dengan apa? E pangkat min alfa T kali E pangkat C. E pangkat C ini misalnya saya beri nama A, maka saya akan punya A kali min E pangkat min alfa T. Ya, seperti itu. Nah, karena tadi T-nya itu sama dengan T0-nya T inisial, ya, maka di sini artinya apa? Kalau T sama dengan 0, maka T-nya sama dengan inisial. Sehingga saya punya kalau T-nya sama dengan 0, ya ini T-nya diganti 0, maka sama dengan apa? A kali E pangkat min alfa kali 0, E pangkat 0. E pangkat 0 ini berapa? 1. Jadi sekarang saya punya T inisial, ya, T inisial dikurangi T room sama dengan A saja. Ya, gitu. Oke. Jadi sekarang A-nya sama dengan apa? Ya sama dengan T inisial dikurangi T room. Gitu, ya. Maka gantilah nilai A yang ada di sini dengan nilai yang ini. Maka diperoleh apa? Diperoleh T inisial dikurangi T room, A-nya diganti T inisial dikurangi T room kali E pangkat min AT, ya. Jadi sekarang T room-nya berapa? Ini pindah ke kanan jadi plus T room ditambah T inisial sekian. Ya. Gitu. Nanti sampai sini. Maka sehingga ketika kalian tahu suhu ruangannya dan T inisialnya nanti diketahui berapa, maka kalian akan tahu berapa suhu pendinginan tersebut. Ya. Seperti itu contoh aplikasinya. Ya. Oke, paham sampai di sini? Siapa yang belum paham, ya? Jadi apa yang saya jelaskan ini merupakan apa? Pendahuluan dari PD biasa, belum ke PD parsial, ya. Seperti itu. Oke. Paham sampai di sini? Ya. Silakan siapa yang belum mengerti. Ya. Jadi ini adalah merupakan pendahuluan ya. Jadi mulai dari tadi kalian punya PD jenisnya apa, klasifikasinya apa, terus bagaimana penyelesaiannya, ada solusi umum, solusi khusus gitu ya, sampai ke aplikasinya ya. Seperti itu. Nanti sampai sini? Siapa yang belum mengerti? Silakan malu bertanya sesat di ujian. Ya. Nanti saya lihat nilainya ya, nilainya kalau ternyata jelek semua, hampir semua jelek, ya nanti mungkin ada tes untuk perbaikan nilai ya. Oke. Silakan siapa yang belum mengerti? Ini pendahuluan aja segini banyak, Bu, gitu ya. Apalagi nanti gitu. Oke ya. Nah, sekarang saya singgung bagaimana kalau pertama kali ada PD yang biasa dulu aja supaya nanti kita enggak punya banyak waktu untuk mengerjakan contoh-contoh soal misalnya ya. Oke. Sekarang saya akhiri dulu ya kepanjangan biar nanti kalian enggak nge-lag ketika ini ketika belajar. Terus saya recording lagi.